Ayo, A, maju. Mana A? Yuk, langsung perform. Gak apa-apa. Bisa kok tadi teman-teman, gak apa-apa. Boleh pakai HP, boleh. Gak apa-apa. Yuk. Yuk. Ini kemarin. Gak apa-apa pakai HP, gak apa-apa. Yuk. Naik ke atas panggung. Oke. Mana nih leadernya? Leadernya mana ini? Terima kasih kelompok hari selanjutnya B. Yuk, tanpa lama-lama lagi langsung selanjutnya. Yuk. Oke. Yuk, langsung ke depan. Ya. Yuk. Dan sampai ke depan boleh. Naik nggak apa-apa. Boleh diperkenalkan namanya siapa, dari mana, asal sekolahnya, terus. Bapak, ibu, kakak-kakak semua. Perkenalkan, nama saya Zaki Abdul Duha. Saya dari kontingen daerah Kalimantan Timur dari SMK Putara Negeri 1. Perkenalkan, nama saya Alfa Lope. Saya dari Sulawesi Utara. Perkenalkan, nama saya Fariza Ramadan Tersuha, biasa dipanggil dengan Reza. Saya dari kontingen Maluku. Perkenalkan, nama saya Arti. Saya dari keluarga Kalimantan Utara. Perkenalkan, nama aku Cici dari keluarga DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Afri Aurelia Ako dari kontingen Papua Barat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Denis Nurani dari kontingen Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Arsira dari keluarga Kalimantan Timur. Perkenalkan, nama saya Yaiza dari kontingen keluarga Timur. Oke, dari kelompok Rimbawan Muda ya? Rimbawan Muda. Oke, dipersilahkan kelompok Rimbawan Muda. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Aura. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat. Aura. Dubi dam dubi dareka. Arena berjeng-jeng. Berjeng-jeng berketeng. Kami lari bawah. Dubi dam dubi dareka. Arena berjeng-jeng. Berjeng-jeng berketeng. Kami lari bawah. Dubi dam dubi dareka. Arena berjeng-jeng. Berjeng-jeng berketeng. Kami lari bawah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hijau tanpa korupsi, bersih melayani, memberi solusi. Wah. Udah? Cukup? Terima kasih Rimbawan Muda. Next. D, selanjutnya. Oke, ini udah siap nih kayaknya nih. Siap membakar panggung. Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Adi Jarbi, biasa disapa Adi. Saya dari kontingen Maluku Utara. Saya bersekolah di MAN 1 Halmahera Tengah. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Eva Nurati, biasa dipanggil Eva. Saya dari kontingen Kalimantan Timur. Halo, perkenalkan nama saya Davina Sofia. Saya berasal dari kontingen Sumatera Barat. Salam kenal semuanya. Izin perkenalkan, saya Alia Setia Ramadhani, biasa disapa Tia. Saya dari kontingen Bangka Belitung. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wasikal dari kontingen Maluku. Halo semua, perkenalkan nama saya Ariel Mustamin, biasa dipanggil Ariel. Saya dari kontingen Sulawesi Tenggara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adik Muhammad Bulan Kojan, biasa dipanggil Adik. Saya dari kontingen Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Nazim Indra Sibuan, saya dari Sumatera Utara. Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Atari Kerajasa, biasa dipanggil Atta. Saya dari kontingen Sulawesi Tenggara. Perform dari kelompok Lestari, dipersilakan. Singkat kata. Jackson. 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 Imbauan, tunjukkan aksimu. Ayo imbauan, jangan membantu tapi tak menunggu. Ayo imbauan, jangan membantu tapi tak menunggu. Dia bilang, dia biasa, asal bukan kita dapat kemenangan. Hijau tanpa korupsi, lestarikan korupsi. Sudah? Wah, tepuk tangan untuk kelompok Lestari. Terima kasih penampilan yayanya. Ini pasti dapat perhatian khusus nih dari panitia di belakang nih. Oke. Last but not least, kelompok E. Briefing, 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai briefing. Masya Allah. Yuk. Mana ketua kelompoknya, boleh? Gak apa-apa, langsung ke atas dulu. Perkenalkan nama, sekolahnya, asalnya dari mana sama teman-temannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Anggraini, saya berasal dari kontingen Lampung. Halo semuanya, nama saya Bunga Utami dari kontingen DKI Jakarta. Perkenalkan nama saya Hesti Aulia dari kontingen Sumatera Selatan. Amalkan dasar dharma berkarya, hijau tanpa korupsi. Pasti kawan. Untuk mengawali kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, oke. Untuk mengawali kegiatan kita agar lebih semangat, Kak Anggi sudah siap, Kak Naomi sudah siap. Kita nyanyi bareng-bareng. Pertama nyanyi lagu Mars Rimbawan, ntar kita nyanyi bareng-bareng yang dipandu sama Kak Anggi sama Kak Naomi ya. Sudah siap? Jo, sudah siap lagunya Jo? Oke. Terima kasih Kak Andi. Untuk nyanyi Mars Rimbawan, teman-teman kita berdiri semua. Hidup kita jauh di tengah rimba, tapi kita gembira sebabnya kita bekerja untuk nusa dan
Marilah kita kerja di sinar matahari. Gunung lembah berduri haruslah kita arungi hati yang murni. Rimba raya indah permai dan mulia, Maha Taman tempat kita bekerja. Rimba raya indah permai dan mulia, Maha Taman tempat kita bekerja. Pagi petang siang malam kita berseru, bersatulah bersatu tinggi rendah jadi satu, bertolonglah selalu. Jauhkanlah sikap kamu yang mementingkan diri. Ingatlah bangsa kita supaya dibela oleh kamu semua. Rimba raya kita permai dan mulia, Maha Taman tempat kita bekerja. Rimba raya indah permai dan mulia, Maha Taman tempat kita bekerja. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh Ibu, Bapak Ibu. Oke, lanjut lagu selanjutnya Jingle Ijen. Bersama kita ini lagu yang berintegritas ya, tanpa korupsi kayak yel-yel teman-teman semua tadi. Generasi hijau tanpa korupsi. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Langsung aja musiknya. Semakin
atas pertunjukan dunianya. Gimana seru ya? Oke, setelah kita seru-seruan, izinkan aku membuka acara secara resmi dulu. Ini namanya mandatory atau protokoler, rekan-rekan. Tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak Ibu izin saya manggilnya kakak ya. Yang terhormat Kak Laksmi selaku Inspektur Jenderal KLHK. Kalau ini takut. Yang terhormat Kak Adi selaku Kepala Pusdatin KLHK. Yang terhormat Kak Agus Rusli selaku Sekretaris Inspektorat Jenderal KLHK. Yang terhormat Kak Andri selaku Inspektorat Wilayah 4 KLHK. Yang terhormat Kak Ade selaku Inspektur Investigasi KLHK. Yang terhormat Kak Hendro Kiryono selaku Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal. Dan yang terhormat Kak Ferian Ningsi selaku Kepala Subbagian. Dan yang terhormat ini narasumber kita Kak Yulian Ken selaku narasumber kita. Dan moderator kita nanti dibimbing oleh Kakak Hadi. Baik, untuk agenda selanjutnya mungkin bisa saya persilahkan Kak Laksmi untuk membuka acara ini secara resmi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pramuka. Mantap. Terima kasih pagi-pagi ini melihat wajah-wajah cerah. Udah capek ya, udah muter-muter ya. Adik-adik sekalian, saya manggilnya adik kan walaupun umur kita jauh sekali ya mungkin. Saya berterima kasih karena adik-adik datang di sini di gedung Manggala Wana Bakti, persisnya di museum ya. Udah muter kemana aja sih kemarin-kemarin, udah kemana-mana ya. Jadi ini bisa dibilang yang terakhir. Nah, adik-adik sekalian, karena namanya saja sudah clear, Saka Wana Bakti dan Saka Kalpataru, tentunya adik-adik semua sudah tahu misi masing-masing. Ya, kita itu butuh sekali generasi muda yang melanjutkan kerja-kerja keras untuk menjaga, mengkonservasi kelestarian alam dan membantu mengedukasi seluruh masyarakat, khususnya untuk pengendalian sampah, pencemaran dan sebagainya. Jadi kalian itu terpilih. Nah, kenapa hari ini kita berkumpul ya? Saya harus menjelaskan, kalau kita udah sempat lihat di halaman depan belum ya? Ada gede tulisan, bukan cuma Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja. Ada di situ slogan namanya to ensure good environment and forestry governance, ya. Itu ada walaupun bahasa Inggris, ya, tapi itu adalah inti terjemahannya. Kita menjamin pemerintahan khususnya untuk lingkungan hidup dan kehutanan, ya. Cara anti korupsi masih ada ilmunya, itu ada ilmunya, ada tekniknya, ada pemahamannya, tapi tidak usah pakai ujian ya. Kenapa? Karena selama ini kalau kita bilang kita bekerja harus jujur, berintegritas, tidak boleh korupsi, banyak orang hanya sekedar dibicarakan, diomongkan. Tapi sebenarnya dia kalau dipraktekkan ada tekniknya, ada caranya, ada panduan, kriteria dan sebagainya. Gimana itu bisa dilakukan? Bisa dengan kita memahami terlebih dahulu yang disebut korupsi seperti apa dan bagaimana itu harus dikendalikan, dan untuk kementerian sebesar ini maka harus ada inspektor. Ada yang pemandu yel-yel, ada yang penyanyinya, Kak Agus, Kak Andre, Kak Ade. Ini semua ya? Oke, baik. Ya, saya suka kadang-kadang bingung ya. Teman kalau lagi rapat, Pak Adi, Pak Andri, Pak Ade,
Pak Agus yang kebalik-balik sendiri. Lalu ada Kak Hendro, Kak Feria, dan Kak Yulian Nike nanti jadi narasumber. Saya titip Kak Yulian Nike nanti akan cerita apa itu yang disebut korupsi. Jangan salah, korupsi bukan cuma soal orang mencuri atau mengutip. Bukan, banyak lagi yang lain. Nanti ada gratifikasi itu apa, kenapa kita itu harus jaga itu, apa itu suap, apa itu namanya, macam-macam lagi yang lain ya. Nanti Kak Yulian akan menjelaskan. Tapi di akhir kata sebagai pembuka ada kakak pembina juga di sini datang menemani. Maaf belum disebut ya. Oke, saya sekali lagi welcome, selamat datang. Mudah-mudahan masa depan adik-adik semua juga ada di sini. Siapa tahu 10 tahun lagi Anda tidak kerja di sini. Amin ya, amin amin. Apalagi bisa di Inspektorat Jenderal. Amin. Ya, amin amin. Saya doain benar ya. Mudah-mudahan gitu. Karena itu rasanya tuh perwujudan Saka Wana Bakti, Saka Kalpataru adalah antara yang bisa bergabung di dalam korps kita untuk menjaga ke depan seperti apa. Sukses selalu adik-adik. Nanti kalau pada saat penutupan dan pulang tidak sempat ketemu, saya doakan kalian selamat, sehat sampai di rumah masing-masing, membawa pengalaman yang indah dan makin terinspirasi dan termotivasi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salam pramuka. Salam. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Alasnya. Mohon izin briefing sebelum beranjak, mungkin kita dokumentasi dulu ibu. Ayo, adik kakak-kakak boleh merapat. Boleh kayak gitu boleh. Yuk. Ayo langsung merapat yuk, kita foto sama Ibu Dirjen ini. Kakak. Oke, langsung. Gimana? Yang di belakang bisa langsung rapat ke tengah, yang nggak dapat frame boleh. Oke. Mana? Ini dapat? Oke, yuk langsung ke belakang. Oke, dipercepat langkahnya senyap. Yuk dipercepat. Oke, dipercepat. Oke. Ayo yang lain dipercepat. Yuk. Langsung masuk ke frame. Kakak-kakak udah masuk frame semua? Oke. Oke, yang pertama kita foto formal dulu ya. 3, 2, 1. Oke, yang kedua salam lestari mungkin boleh. 3, 2, 1. Integritas. 3, 2, 1. Siap. Video sudah? Pertikawan 2024 kami keren karena kami berintegritas. Jangan panjang-panjang Pak Coy. Saya Pertikawan. Kawan-kawan aja. Oke. Nanti kalau aku bilang Duta Pertikawan 2024, jawabannya kami keren karena kami berintegritas. Oke? Nanti ya. Siap kakak-kakak? Duta Pertikawan 2024. Kami keren karena kami berintegritas. Terima kasih. Oke, untuk kakak-kakak yang mau mengikuti kegiatan atau meninggalkan ruangan dipersilakan. Terima kasih Ibu. Oke, agenda selanjutnya Kakak Jo, videonya sudah siap, kita mau nonton nih. Agenda selanjutnya kita sama-sama nonton film pendek, judulnya Demi Sebuah Rahasia ya. Kakak Jo boleh dipersiapkan film pendeknya. Kan pakai ini aja dari waktu itu kan ini. Mempersembahkan
Identifikasi nilai-nilai integritas. Kalimat penyesalan itu terlontar dari mulut Rahmi Hatta, istri wakil presiden saat itu Muhammad Hatta. Ibu Rahmi pantas kecewa. Demi membeli sebuah mesin jahit, sedikit demi sedikit ia menyisihkan sebagian dari penghasilan yang diberikan Bung Hatta. Namun ketika tabungannya sudah cukup untuk membeli mesin jahit idamannya, tiba-tiba saja pemerintah mengeluarkan kebijakan sharing, kebijakan pemotongan nilai uang dari Rp100 menjadi Rp1. Alhasil, nilai tabungan Bu Rahmi pun menurun dan tak lagi cukup untuk membeli mesin jahit. Lalu, bagaimana Muhammad Hatta menyikapi hal tersebut? Nilai-nilai integritas apa yang dianut dan diyakini Bung Hatta? Keluhan sang istri yang akrab dipanggil Yuke itu tak membuat Bung Hatta marah. Dengan tenang ia berujar, seperti wajarnya manusia biasa, Muhammad Hatta juga memiliki impian yang berkaitan dengan materi. Salah satunya, dia begitu mengidamkan sepatu Belly. Pada tahun 1950-an, Belly adalah merek sepatu bermutu tinggi. Harganya tentu saja tidaklah murah. Potongan iklan yang memuat alamat penjual sepatu itu menjadi saksi bisu keinginan sang wakil presiden. Demi sepatu itu, Bung Hatta berusaha menabung. Namun tabungannya tak pernah mencukupi. Karena selalu terambil untuk keperluan rumah tangga atau untuk membantu kerabat dan handai taulan yang datang meminta pertolongan. Bagaimana Muhammad Hatta mewujudkan impiannya? Hingga akhir hayatnya, Bung Hatta tak pernah bisa memiliki sepatu Belly idamannya itu. Sebenarnya bisa saja Bung Hatta merealisasikan keinginannya. Dia tinggal meminta bantuan orang lain untuk membelikan sepatu itu. Namun bagi Bung Hatta, itu mencederai prinsip hidup dan kesetiaannya kepada negara. Nilai-nilai integritas apa yang dianut dan diyakini Bung Hatta sehingga beliau mampu bersikap seperti itu? Bagi seorang petinggi negeri, kenikmatan duniawi bukanlah hal yang sukar untuk dirasakan dan didapatkan. Pesta besar usai pelantikan sebagai pejabat adalah hal lumrah dengan dalih sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas kepercayaan yang diembankan. Namun hal itu tidak berlaku bagi Ki Hajar Dewantara. Setelah ditetapkan menjadi orang pertama yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Ki Hajar pulang larut malam. Tak ada pesta atau makan besar istimewa yang menyambut kedatangannya. Bahkan sekedar lauk pauk pun tak tersedia di meja makan. Ki Hajar lantas menyuruh salah satu anak mereka untuk membeli mie godok di pinggir jalan. Makan malam dengan menu seratan mie godok untuk sekeluarga pun jadilah. Lalu, bagaimana Ki Hajar menyikapi hal ini? Nilai-nilai integritas apa yang dianut dan diyakini oleh Ki Hajar sehingga beliau mampu bersikap seperti itu? Bagi Ki Hajar itu bukanlah masalah besar. Meski berasal dari keluarga bangsawan, kesederhanaan memang telah menjadi bagian dari sikap hidupnya. Kesederhanaan inilah yang membuat Ki Hajar tak silau memandang dunia, walaupun jabatan prestisius disandangnya. Berdasarkan dari ketiga cerita tersebut, apakah Anda dapat mengidentifikasi nilai-nilai integritas yang diperlukan sehingga kita tidak melakukan korupsi dan bahkan turut serta dalam upaya memberantas korupsi? Pada cerita Demi Sebuah Rahasia, meskipun ibu juga adalah istrinya sendiri, Muhammad Hatta tidak mencampurkan dan tidak mementingkan keinginan pribadi dengan kepentingan negara, sehingga kebijakan Senering tidak diberitahukannya kepada istrinya. Pada cerita Mimpi Tak Terbeli, Muhammad Hatta tidak mewujudkan keinginannya. Bahkan impiannya tersebut merupakan hal yang mudah didapatkannya bila meminta pertolongan orang lain. Tetapi Muhammad Hatta tidak ingin mencederai prinsip hidup dan kecintaannya kepada negara. Sedangkan dalam cerita Mie Godok Sang Menteri, Ki Hajar Dewantara berkeyakinan dan berprinsip dalam dirinya untuk tidak perlu mengkhianati tanah airnya dengan melakukan korupsi kekayaan negara, sehingga ia selalu hidup dalam kesederhanaan. Setelah melihat contoh kasus tadi, maka Anda dapat menjelaskan contoh nilai-nilai integritas yang harus dimiliki dan diyakini agar Anda mampu menahan godaan korupsi dan turut serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Lalu, bagaimana dengan Anda? Ayo, tuliskan nilai-nilai integritas yang Anda anut dan Anda yakini. Yes. Keren gak filmnya? Keren ya? Kayak nonton bioskop ya? Kayak nonton 21 ya? Lalu filmnya anti korupsi. Oke, agenda selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Yulia Niken dan Kak Hadi untuk memulai agenda utama kita, yaitu obrolan budaya cinta integritas atau bucin. Bukan budaya cinta ya, tapi budaya cinta integritas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adik-adik semua udah makan? Ya. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Oke. Izinkan aku memperkenalkan diri. Halo semua, nama aku Hadi Husna Tarigan. Aku biasa dipanggil Hadi. Nah, hari ini aku akan membantu acara ngobrol bucin kita, bukan budak cinta ya, tapi budaya cinta integritas. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sikap anti korupsi. Kita akan mengenal anti korupsi juga. Karena apa nih? Karena kalian merupakan generasi muda
penerus bangsa dan merupakan masa depan bangsa kita. Jadi kita sangat perlu sekali membahas ini sejak dini gitu ya istilahnya. Nah, adik-adik semua, saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Ibu Yulianiken Purwaningrum, atau izin Ibu saya panggilnya pakai Kak ya Bu ya. Kak Kak Niken Ibu ya. Mohon izin Ibu. Kak Niken ini merupakan auditor media sekaligus koordinator auditor di Inspektorat Investigasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, jadi insya Allah nih Kak Niken akan memaparkan apa sih korupsi itu, bagaimana sih sikap yang harus kita tunjukkan untuk anti korupsi ini, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi, saya serahkan ke Kak Niken untuk paparan selanjutnya. Terima kasih. Ini sebagai satu. Kita hari ini akan sedikit ngobrol ya terkait dengan Julian di belakang sama si Jun. Iya Pak, saya mau maju. Tapi bantu ini juga Julian tadi ambil klip Pak. Mau memberikan sedikit gambaran lah terkait dengan anti korupsi yang akan dari mulai apa itu anti korupsi. Tadi sih sempat sampai 8 Pak yang nonton barengan gitu. Keluar setor Pak. Yang nonton didadahin kayak gini Pak. Iya, aku kan didadahin juga. Berarti nanti pindah kalau tanya jawab gitu. Iya Pak, enak dari depan kayak tadi Pak. Pasti. Tanya jawab ke depan. Bebas dari korupsi. Lanjut Mas. Ya. Nah, ini kenapa kita harus menjadi generasi anti korupsi? Bapak Presiden menyatakan bahwa kita itu harus mempunyai prestasi tanpa korupsi. Jadi kita generasi muda harus sejak ini tuh mengenal terkait dengan korupsi, karena korupsi itu banyak menghancurkan kehidupan kita karena orangnya sendiri di negara dan lanjut. Selain itu, Presiden terpilih Bapak Prabowo dalam bukunya Strategi Transformasi Bangsa juga menjelaskan bahwa sejarah kota langsung stuck tadi Mas. Udah jam segitu bahwa jika negara itu tidak bisa menghadapi korupsi, maka negara itu akan bubar. Jadi memang begitulah apa namanya ya, korupsi itu sangat merusak bangsa. Lanjut, ini di konteks terkait dengan gerakan pramuka, kan tujuan dari gerakan pramuka kan antara lain membentuk pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot dan taat hukum, serta disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan yang hidup sebagai kader bangsa. Nah, itu ada 4 prinsip dasar kita sebagai pramuka. Jadi dari tujuan dan prinsip dasar gerakan pramuka, diharapkan pramuka sebagai kader bangsa wajib memiliki prinsip peduli terhadap permasalahan bangsa, yaitu korupsi. Jadi sejak ini adik-adik ini diharapkan aware lah ya, aware, peduli dan mengerti apa itu. Lanjut. Nah, ini nanti kita akan membicarakan terkait dengan apa itu korupsi, definisi jenisnya, penyebab dampaknya, bagaimana upaya pencegahannya, dan sebagai generasi anti korupsi itu apa yang harus kita lakukan. Lanjut, Kak Jo. Next. Nah, ini salah satu contoh paling mudah ya, dan kita sehari-hari kita alami juga ya, kita lakukan juga ya. Ini adalah korupsi
itu, dimana bisa kita janjian jam 7, tapi kita datangnya telat. Kadang kita ngelesnya, kita udah jam 7, ya kan jam 7 kan sampai dengan 7:59, jadi masukkan jam 7, padahal kan harusnya nggak seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa melakukan kebenaran, jadi kita harus mulai dari awal lah ya, dari awal itu paling tidak kita terkait dengan tidak melakukan korupsi waktu. Nah ini apa itu definisi korupsi? Tadi kan kita sudah mendengar melihat terkait dengan contoh-contoh dari tokoh-tokoh bangsa kita. Nah kita definisi korupsi itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan kalau jatuh tahun 99 junto 20 tahun 2001 itu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi unsur-unsurnya itu adalah setiap orang, jadi semuanya bisa melakukan korupsi, melawan hukum. Dan melawan hukum berarti kan melawan aturan-aturan yang ada kan tidak kita taati ya. Itu memperkaya diri sendiri, jadi kita dengan tujuan itu memperkaya diri sendiri harusnya kan bukan hak kita gitu ya, tapi kita memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Jadi seharusnya keuangan negara itu digunakan untuk kegiatan yang lain atau untuk pembangunan, tapi kita gunakan untuk memperkaya diri sendiri. Lanjut, Kak Jo. Nah ini kenapa korupsi itu kita anggap sangat berbahaya ya? Korupsi itu adalah termasuk dalam kejahatan yang luar biasa. Jadi kenapa dibilang kejahatan luar biasa? Karena setiap orang itu berpotensi melakukan korupsi, baik yang mungkin tidak kita sengaja ya, atau memang kita sengaja. Jadi setiap orang itu bisa melakukan korupsi, mempunyai potensi ya. Yang kedua itu targetnya itu random, jadi tidak tertentu, tidak hanya tertentu, tapi targetnya itu bisa semuanya. Jadi yang ketiga kerugiannya itu besar dan meluas, dan yang keempat itu terorganisasi oleh organisasi. Jadi korupsi itu by design lah ya, by design. Jadi itu terstruktur. Jadi emang kenapa agak susah untuk kita pemberantasan korupsi itu kan memang terstruktur, dan untuk menanganinya itu kan memang harus memutuskan rantai dari ujung sampai pangkalnya. Jadi korupsi itu memang dimulai dari hal yang kecil, jadi jangan kita biarkan dia untuk tumbuh menjadi besar. Lanjut, Kak. Nah, ini menurut Undang-Undang 20 ini dirumuskan tuh dari 30 jenis tindak pidana korupsi itu ada 7 jenis besar. Nah, 7 jenis besar ini 6 antaranya itu karena terkait dengan karakter manusia. Jadi ini 7 jenis korupsi itu kerugian negara, bisa penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi. Jadi sesuai dengan tadi yang disampaikan Bu Laksmi tadi, kan memang korupsi itu tidak hanya sekedar mencuri, tapi ternyata itu banyak sekali jenis-jenis dari korupsi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lanjut, Mas Jo. Nah ini contoh dari menggelapkan uang. Penggelapan uang itu bisa dicontohkan kalau di bidang pendidikan itu ada pembangunan sekolah. Nah itu tuh uangnya itu tidak digunakan seluruhnya untuk melakukan pembangunan, tapi sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi.
Nah ini termasuk dalam unsur korupsi karena setiap orang dan melawan hukum karena seharusnya digunakan untuk pelaksanaan pembangunan tapi tidak, memperkaya diri sendiri dan memperkaya kepala sekolahnya ini dan merugikan keuangan negara. Jadi uang negara harusnya untuk pembangunan enggak. Jadi ini sudah unsur-unsur korupsinya itu sudah terpenuhi. Jadi untuk penggelapan uang itu contohnya seperti ini. Lanjut. Nah ini pemerasan salah satu contoh yang biasa kita temui ya. Ini contoh di dunia pendidikan adalah uang pelicin untuk naik kelas dari guru. Jadi pemerasan itu terjadi ketika petugas pelayanan publik meminta uang kepada masyarakat untuk setiap pengurusan dokumen. Atau bisa juga contohnya itu kalau dari komik ini ya, digambarkan ada pesan singkat dari guru yang meminta sejumlah uang sebelum pembagian rapor. Nah, itu salah satu contohnya. Ini termasuk jenis-jenis pemerasan karena itu tuh dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan dan itu tuh tidak ada aturan terkait dengan harus memberikan sejumlah uang, itu memang tidak ada aturan yang mengaturnya. Lanjut. Nah ini gratifikasi. Nah ini gratifikasi ini salah satu yang yang sangat sulit untuk kita berantas ya kalau gratifikasi ini, karena gratifikasi ini contohnya ini kan ada mahasiswa yang akan melakukan ujian skripsi tapi kan dia belum melakukan ujian tapi sudah memberikan makanan atau bisa juga memberikan bingkisan kepada dosennya. Nah itu kenapa bisa kita sebut gratifikasi, karena gratifikasi ini salah satunya itu bersifat tanam budi. Jadi memang mungkin hari ini kan belum ada kan saya cuma ngasih makanan kok gitu kan, tapi kan itu bersifat tanam budi. Jadi yang kita berikan itu merasa berhutang budi lah. Jadi suatu saat kalau kita punya kepentingan atau apa kan kita bisa didahulukan seperti itu dan itu salah satu bentuk dari gratifikasi. Tapi gratifikasi ini memang menurut aturan dari KPK juga ada yang diperbolehkan juga, ada yang wajib ditolak, ada yang boleh diterima tapi harus dilaporkan karena kalau kita tolak itu kita akan ada di kondisi yang membahayakan kita gitu. Jadi nggak semuanya itu terkait dengan gratifikasi ya. Jadi kalau gratifikasi itu kalau kita itu terkait dengan jabatan kita. Kalau tidak ada jabatan kita, atau saya berteman dengan Mbak Hadi ngasih sesuatu ke saya itu bukan gratifikasi karena kan tidak ada kaitannya dengan jabatanku. Umpama saya sebagai pelayan publik, nah itu yang tidak ada kaitannya dengan seperti saudara, itu kan tidak berkaitan ya. Tapi juga ada batasannya. Jadi batasannya itu pemberian itu kalau diatur oleh KPK itu 1 juta per ininya ya. Pemberian seperti kalau kita kondangan, memberikan hadiah seperti itu di pengaturannya seperti itu. Ini gratifikasi. Lanjut. Nah ini suap menyuap ini sering kita dengarkan di televisi ya, banyak sekali kasus suap menyuap ini. Nah kalau kasus suap menyuap ini timbul karena ada kesepakatan sebelumnya. Jadi bedanya dengan pemerasan, kalau pemerasan itu karena yang memeras itu memaksa memberikan dan tidak ada kesepakatan dan berkaitan dengan jabatannya. Jadi karena dia punya jabatan, dia bisa meminta sesuatu untuk mempermudah pelayanan seperti itu, tapi tidak ada kesepakatannya. Kalau suap menyuap ini dia itu mempunyai ada kesepakatan sebelumnya dari pemberi dan penerima, itu ada kesepakatan dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi memang rahasia itu ya. Jadi tidak ada orang yang tahu. Kalau gratifikasi itu dilakukan untuk tanam budi dan karena kita punya berkaitan dengan jabatan kita.
kan nggak mungkin kalau saya nggak punya jabatan ada yang mau memberikan sesuatu kan tidak mungkin ya. Jadi itu bedanya antara suap pemerasan dengan gratifikasi. Jadi kalau suap menyuap itu lebih adanya kita bersepakat untuk memberikan sejumlah uang untuk mempermudah urusan kita atau memenangkan kalau ada pengadaan atau apa, memenangkan pihak-pihak tertentu. Nah itu salah satu contoh suap menyuap. Lanjut, Kak Jo. Nah ini apa penyebab korupsi? Nah, kalau penyebab korupsi itu ada beberapa teori yang menyebutkan beberapa penyebab dari korupsi. Nah ini salah satunya itu teori CDMA, di mana korupsi itu terjadi karena besarnya monopoli kekuasaan dan kewenangan tanpa akuntabilitas. Jadi kalau seseorang itu mempunyai kewenangan yang besar dan memonopoli, maksudnya hanya dia yang mempunyai yang bisa menangani suatu urusan, tapi tidak adanya pertanggungjawaban akuntabilitas. Nah itu adalah ujung dari teori itu akan menyebabkan korupsi, maksudnya akan menyebabkan terjadinya korupsi. Nah teori lain juga ini ada yang paling populer kan teori Ghosn ini ya, di mana Ghosn itu greed atau keserakahan, opportunity atau kesempatan, need atau kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan. Nah kalau keserakahan ini kan sebenarnya semua orang punya potensi ya, potensi untuk punya keserakahan ini. Nah kalau opportunity itu kesempatan itu bisa terjadi karena kurangnya pengendalian atau sistem yang dibuat itu lemah seperti itu, jadi memunculkan kesempatan seseorang untuk melakukan korupsi. Nah ada juga kebutuhan. Nah kebutuhan ini semakin tinggi kebutuhan dan ada kesempatan, nah itu akan lebih memunculkan risiko terjadinya korupsi serta pengungkapan. Nah, pengungkapan di sini adalah pengungkapan kalau terjadi kejadian korupsi itu bagaimana pengungkapannya. Nah, itu. Lanjut, Kak Jo. Nah, ini teori selanjutnya adalah fraud triangle, yaitu korupsi itu karena adanya pressure, opportunity, dan rasionalisasi. Nah, kalau pressure itu misalnya adanya motif ekonomi, jadi kebutuhan kita itu banyak, sedangkan kita tidak punya sumber daya untuk memenuhi, sehingga seperti contoh tadi pengen sepatu, Bung Hatta tadi ya, pengen sepatu tapi tidak mempunyai uang untuk membeli seperti itu kan. Nah itu akhirnya kan gimana caranya ini bisa dapat gitu kan. Nah itu bisa salah satu contoh penyebab dari korupsi. Selanjutnya kesempatan opportunity seperti yang tadi itu karena sistem pengendalian kita lemah, dan rasionalisasi, jadi pembenaran. Nah pembenaran itu paling banyak kita lakukan, misalnya karena kok gajiku rendah sedangkan tugasnya banyak, nah itu kan saya harusnya dapat lebih seperti itu kan. Atau bisa juga karena budaya ketimuran, itu tuh hal yang wajar kalau memberikan sesuatu seperti itu kan, bisa kita merasionalisasikan suatu kejadian yang sebenarnya itu adalah termasuk dari unsur-unsur korupsi. Jadi kita nggak apa-apa, itu kan budaya kita saling ini nggak masalah seperti itu. Jadi kita merasionalisasikan setiap kejadian. Nah itu salah satu unsur-unsur korupsi dari berdasarkan segitiga korupsi. Lanjut. Nah ini disampaikan tadi kan korupsi itu kan kejahatan luar biasa. Nah itu akibat dampaknya juga akan luar biasa juga. Misalnya terkait satu contohnya itu meningkatkan kemiskinan. Jadi bagaimana korupsi itu bisa meningkatkan kemiskinan? Nah ini karena
dengan anggaran itu kita korupsi, maka pelayanan yang harusnya kita gunakan untuk masyarakat atau pendidikan yang harusnya kita berikan ke masyarakat itu tidak nyampe. Jadi masyarakat akan tetap miskin dan akan tetap berkurang lah ininya kualitas kehidupannya. Lanjut, ini salah satu contohnya dampak korupsi pada pembangunan. Misalnya nih kita ada pembangunan jembatan. Nah ini kan karena anggaran jembatannya itu kita korupsi, maka jembatannya itu akan cepat rusak dan itu bisa membahayakan jiwa, dan dengan ini kan akan banyak sekali kerugian yang akan diderita selain selain dari mengancam keselamatan jiwa. Ini juga akan memunculkan kegiatan-kegiatan baru yang nanti akan kita korupsi lagi, jadi rusak lagi, korupsi lagi. Jadi memang terhadap pembangunan itu tidak akan pernah sampai dengan tujuannya. Jadi hal yang kita bangun itu tidak akan pernah dapat kita gunakan secara sesuai dengan peruntukan yang sebenarnya. Lanjut, nah ini dampak korupsi bagi kesehatan. Ini korupsi yang paling banyak di bidang kesehatan itu adalah korupsi alat-alat kesehatan dan korupsi terhadap pengadaan obat. Nah, ini kan sangat berbahaya karena masyarakat akan sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ini juga salah satu bahaya korupsi di bidang kesehatan. Lanjut. Kalau di bidang sumber daya alam sudah banyak sekali penelitian dari para ahli ya, salah satunya dari KPK juga terkait dengan korupsi di bidang sumber daya alam. Nah, korupsi di bidang sumber daya alam ini dilakukan dari pengusaha yang kecil sampai yang kelas kakap ya. Nah, itu akan mengakibatkan pembangunan lingkungan itu tidak lestari. Jadi itu kan akan menimbulkan biaya lebih karena adanya nanti pencemaran, adanya bencana, adanya sekarang iklim ya, perubahan iklim seperti itu. Nah, itu salah satu dampak dari korupsi kita di bidang sumber daya alam. Lanjut. Nah, ini bagaimana upaya-upaya pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Lanjut. Nah, ini berdasarkan Trisula pemberantasan korupsi itu ada tiga pemberantasan korupsi yang bisa kita laksanakan, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Nah, ini yang paling semakin naik usahanya, itu cost-nya juga akan semakin tinggi dan dampaknya juga sudah besar ya. Jadi pemberantasan korupsi yang pertama itu yang paling sudah pemberantasan untuk kejadian yang sudah terjadi korupsi itu adalah penindakan. Penindakan itu adalah dilakukan terhadap praktek-praktek korupsi. Jadi sudah terbukti ada orang atau korporasi yang melakukan korupsi. Nah, itu kita tindak sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi dia sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Nah, tujuan dari kegiatan penindakan itu untuk menimbulkan rasa takut pada efek jerah memberikan efek jerah terhadap pelaku korupsi agar nanti itu tidak akan ditiru oleh yang lain. Jadi kita dalam memberikan efek jerah itu salah satunya dengan penindakan. Kedua itu pencegahan. Nah, pencegahan itu salah satunya tadi kan opportunity ya, salah satu penyebabnya. Nah, kita tuh memperkecil dari opportunity tersebut. Nah, salah satu caranya itu adalah perbaikan sistem. Jadi kita tambah
aturan-aturan kita yang bolong, sistem-sistem yang memberikan kesempatan pada seseorang itu untuk melakukan korupsi. Yang terakhir adalah pendidikan atau edukasi. Nah, ini tujuannya itu agar yang masyarakat yang edukasi itu tidak mau untuk melakukan korupsi. Nah, ini yang paling mudah dan paling mudah ya. Dan ini diharapkan akan dilakukan secara kontinu sehingga semua masyarakat itu tersosialisasikan terkait dengan edukasi anti korupsi. Lanjut Mas ke ini next aja. Nah, ini keadaan Indonesia ya dari korupsi ini. Indeks kan ada namanya itu indeks persepsi korupsi ini secara internasional. Nah, indeks Indonesia itu di angka 34 poin dari 100. Jadi memang potensi korupsi di Indonesia itu berdasarkan internasional ya, berdasarkan survei internasional itu masih sangat rendah. Dan kita itu ada di urutan 110. Dari urutan 110 ini dari 110 dari peserta apa namanya? Peserta yang dinilai. Nah, di 2024 kita itu juga nilai kita tetap stagnan di 34 dari 115 ini peserta yang dinilai. Nah, kalau yang tertinggi itu adalah di Denmark. Itu nilai skornya itu 90. Jadi kan jauh banget dari nilai Indonesia ya. Jadi di sini bisa dilihat kalau memang potensi korupsi di Indonesia itu masih sangat tinggi. Dari rendahnya nilai-nilai nilai-nilai indeks persepsi korupsinya. Lanjut Mas Jo. Nah, ini kita sebagai generasi milenium lah ya, kita harus anti korupsi. Lanjut. Nah, ini potensi, kenapa ini sangat penting ya, karena itu sebagai generasi muda, teman-teman semua ini berpotensi menjadi calon-calon pemimpin. Karena berdasarkan aturan ini, presiden itu sekarang minimal usianya 40, DPR itu 21 tahun, gubernur 30, bupati 25 tahun. Nah, ini kan generasi muda itu mempunyai mempunyai potensi lah untuk jadi pemimpin, tapi harus kita imbangi dengan kompetensi dan integritas. Next. Lanjut. Kak Jana. Tantangan dari generasi muda ini adalah pengaruh-pengaruh disruptif. Nah, salah satunya itu adalah korupsi. Ada 9 tantangan. Nah, salah satunya itu adalah korupsi. Lanjut. Nah, ini kenapa kita butuh sosialisasi anti korupsi selain ini fakta-faktanya itu dari KPK itu ada 75 kasus korupsi dilakukan di usia di bawah 40 tahun. Jadi memang sedari dini itu sudah ada praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh generasi muda. Ini juga ada aktivis mahasiswa untuk melakukan korupsi. Lanjut. Next. Lanjut. Nah, ini pemimpin muda terjerat korupsi, pemimpin ini juga ada wali kota juga terjerat korupsi. Jadi memang sampai dengan sekarang itu korupsi itu sudah mengakar sampai dengan generasi muda. Karena ini contohnya pemimpin-pemimpin kita yang masih berusia muda lah ya, itu sudah melakukan praktek-praktek korupsi. Lanjut. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda? Next. Nah, kita harus menanamkan integritas sejak dini dan kita rawat hingga nanti. Lanjut, Kak Jo. Nah, ini kita harus menanamkan nilai-nilai pembentuk perilaku anti korupsi. Ini ada 9 nilai, yaitu kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin,
keadilan, kerja keras, dan keberanian. Ini adalah nilai-nilai pembentuk karakter ya. Pasti teman-teman sudah tahu lah kejujuran itu gimana, tanggung jawab bagaimana, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian. Terus bagaimana, nggak usah kita ulas satu-satu ya. Tapi inilah adalah 9 nilai-nilai pembentuk perilaku anti korupsi. Lanjut, Kak Jo. Lanjut saja. Lanjut. Nah, kunci dari pencegahan diri itu jangan kita mau jadi korban. Jadi kalau ada praktek-praktek korupsi, kita laporkan. Jadi kita jangan mau kalau kita jadi korban nanti akan terus kita menjadi korban dari korupsi. Dan yang kedua, jangan mau kita jadi pelaku juga. Jadi kuncinya itu kita jangan mau kita jadi korbannya dan jangan mau juga kita jadi pelaku korupsi. Lanjut. Ini keteladanan tokoh tadi kan sudah disampaikan lewat video tadi. Oke, lanjut. Kak Jo, oke, terima kasih adik-adik semua. Ini sekilas ya tentang korupsi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Niken atas paparannya terkait pramuka sebagai kader bangsa dengan sikap anti korupsi. Nah, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita ada pemutaran video nih adik-adik dari Bapak Pramuka Indonesia. Siapa? Benar banget, Sri Sultan. Berikut ada video terkait Pusat Sri Sultan Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan terkait Bapak Pramuka kita yang ditilang. Jadi ayo kita tonton videonya sekarang. Selamat pagi. Pagi. Integritas itu berani mengakui kesalahan. Masih ingatkah Anda kejadian di cerita Surat Tilang untuk Sultan? Brigadir Royadin adalah petugas kepolisian yang bertugas di Yogyakarta. Kala itu dia melihat sebuah mobil yang melanggar rambu lalu lintas dan menilang sang pengendara tersebut. Saat itulah sang polisi baru tahu bahwa orang yang ditindaknya adalah Sri Sultan. Brigadir Royadin mencoba mengatasi kegugupannya dan kemudian berkata, "Bagaimana Sri Sultan menyikapi hal tersebut?" Sri Sultan menjawab, "Berdasarkan cerita tersebut, sudahkah Anda melihat dengan jelas tindakan-tindakan yang mencerminkan aktualisasi nilai integritas, yaitu berani mengakui kesalahan?" Ya, ini terlihat bahwa Sri Sultan mengakui kesalahannya dan meminta untuk dibuatkan surat tilang bagi dirinya. Bahkan dia pun menaikkan pangkat Brigadir Royadin karena dianggap sebagai polisi yang berani dan tegas. Bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda mengakui kesalahan ketika melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang Anda anut dan yakini? Setelah mencermati cerita ini, maka Anda diharapkan mampu mencontoh integritas Sri Sultan sehingga berani untuk mengakui kesalahan. Kakak-kakak tolong lampunya dihidupkan lagi nih. Nggak kelihatan wajah adik-adik kita ya. Nah, oke. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Oke. Nah, kita udah mendengarkan paparan materi dari Bu Julia Niken yang di dalamnya kita sudah mengenal definisi dari korupsi. Kita udah tahu apa itu korupsi, jenis-jenisnya apa, penyebabnya apa, bahkan kita mengenal adanya fraud triangle. Lalu ada upaya pemberantasan korupsi dan nilai-nilai yang harus kita terapkan untuk pembentukan karakter. Nah adik-adik,
sesi ini kita akan membuka pertanyaan. Jadi adik-adik boleh nih bertanya terkait materi yang udah disampaikan oleh Kak Niken dengan cara kalian boleh ngacungi tangan, lalu minta perkenalan, sebutkan nama dan asal. Oke. Sesi ini saya buka. Ada yang ingin bertanya? Oke, Niken, saya sudah menandai ada 3 penanya. Yang pertama adik ini, yang kedua yang di belakang, dan yang ketiga cewek yang di depannya. Oke. Dapat silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atan Aditya dari kontingen Sulawesi Barat. Langsung saja, pertanyaan saya. Setelah memaparkan materi tadi, ada bagian yang menunjukkan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Nah, bagaimana pandangan kakak terhadap upaya-upaya yang tertera pada materi tadi? Apakah upaya tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum? Dan juga bagaimana perealisasiannya dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bernegara di negara kita sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Adit Sulawesi Barat. Selanjutnya adik yang di belakang. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kakak atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf, ada 5 pertanyaan boleh? Atau hanya 1? Gimana Bu Niken? Oh, mungkin karena keterbatasan waktu kita ambil 2. 2. Terima kasih kak. Oke. Untuk yang pertama, tadi kakak singgung tentang rasionalitas yang dengan tema saya korupsi karena saya digaji dengan tidak layak, betul? Ya kan? Nah, bukankah suatu institut atau oknum yang tidak memberikan gaji yang sesuai dengan kerjanya, bukankah ada hukumnya sendiri? Lalu apa tanggapan kakak tentang hal tersebut? Ya, baik. Yang ketiga, umum saja, bagaimana tanggapan kakak atau persepsi kakak tentang koruptor yang ada di Indonesia ini? Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, terima kasih. Tadi dari kontingen Maluku. Maluku, oke. Yang ketiga, adik yang di depannya cewek. Enggak, yang di belakang. Maaf. Nah, itu ada cewek yang di depan Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sira dari kontingen Kalimantan Timur. Izin kakak-kakak semua bertanya, apa saja cara masyarakat untuk berperan aktif dalam mengurangi korupsi? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada 3 pertanyaan sementara Bu Niken. Kita akan membuka sesi pertanyaan setelah menjawab yang 3 ini. Oke. Kita persilakan untuk Kak Niken untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Mas Aditya ya. Kakak apa adik manggilnya? Adik ya. Adik atau kakak? Adik nih yang terkait dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi ya. Apakah sudah berjalan dengan baik dan bagaimana realisasinya ya? Nah, kalau sebenarnya kan pemerintah sudah banyak upaya-upaya untuk pemberantasan korupsi dari segi represi tadi atau penindakan. Negara sudah membentuk KPK ya, Komisi Anti Korupsi, itu komite di luar pemerintah ya, dan bertanggung jawab pada Presiden. Itu untuk untuk yang bertanggung jawab terkait dengan penanganan korupsi, baik itu
edukasi maupun itu untuk represif. Selain itu selain KPK kan APH juga bisa menangani terkait dengan korupsi, dan kita juga punya beberapa peraturan terkait dengan korupsi. Jadi untuk penindakan, menurut saya sudah banyak ya contoh-contoh untuk menimbulkan efek jera, walaupun juga sampai dengan saat ini masih banyak juga ya yang belum terungkap. Tapi dari pemerintah itu sudah melakukan berbagai upaya, dari pembentukan organisasinya dan dan pemberian efek jerahnya berupa hukuman seperti itu. Nah, itu dari sisi penindakannya. Nah, dari sisi pencegahan. Nah, pencegahan kan kita sudah banyak sekali dengan sekarang di undang-undang itu kita kita buat banyak ya. Sekarang kan ada UU CK itu, jadi semua kebijakan itu nanti sebagian besar kita simplifikasi di situ. Nah, itu diharapkan itu bisa mengurangi resiko-resiko korupsi. Jadi dengan perbaikan sistem ya. Sekarang kan seperti mungkin adik-adik lihat juga ya, sekarang pelayanan kan di kabupaten, provinsi itu kan terpusat ada pusat pelayanan ya. Jadi kalau dulu kan kita ke beberapa tempat, sekarang di pusat pelayanan. Jadi di satu tempat yang terintegrasi lah, pelayanan terintegrasi. Selain itu kan juga dibikin sistem. Jadi pelayanan sekarang dengan menggunakan sistem elektronik yang mengurangi intensitas kita untuk bertemu dengan pemberi layanan. Nah, dengan pengurangan intensitas tatap muka kita dengan yang memberikan layanan, itu juga akan mengurangi risiko adanya praktek-praktek korupsi. Misalnya kita dulu kan kalau kita pengen cepet kan kita ngasih tips lah ya, kita ngasih amplop lah itu. Nah, dengan kita pakai aplikasi di pelayanan itu kan sudah tidak perlu lagi ada pertemuan ya. Jadi semua udah di ini by system. Nah, kalau untuk pendidikannya, nah ini salah satunya itu secara rutin kalau kami di inspektorat ya, kita juga melakukan pendidikan anti korupsi. Nah, salah satunya kemarin kita juga untuk teman-teman itu di SMK ya, kita sudah mulai memberikan pendidikan anti korupsi. Jadi kita berusaha lah untuk kami sebatas ini kewenangan, kalau kewenangan di kami kan memberikan sosialisasi anti korupsi ke stakeholder di bidang lingkungan hidup dan kehutanan ya. Jadi kita memberikan edukasi terkait dengan terkait dengan hal tersebut. Juga kita dari KLHK juga kita sudah menyusun roadmap anti korupsi yang di dalamnya itu kita sudah menginventarisir nih di mana celah-celah yang berpotensi korupsi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi memang segala upaya sudah kita lakukan, cuma memang kalau dari faktanya ya kita lihat ini kan memang masih terus berjalan ya. Ada aja mereka lebih canggih lah, sudah kita benahi di sini ternyata mereka punya modus operasi baru nih. Jadi kita memang harus terus melakukan pencegahan dan penindakan terhadap ini praktek-praktek korupsi. Yang kedua terkait dengan rasionalisasi. Nah, kalau rasionalisasi ini lebih ke arah kita yang menganggap gaji kita itu yang kecil, bukan karena gaji kita itu di bawah standar ya, tapi kita menganggap dengan bekerja seperti ini, kenapa kok cuma digaji segini gitu loh. Padahal memang aturannya memang cuma segitu ya, tapi dengan kita kayak kita sering disuruh lembur atau apa seperti itu kan, loh kita kerjaan saya kok banyak tapi kenapa upahnya seperti ini. Tapi maksudnya itu bukan di bawah UMR lah ya, bukan di bawah UMR, tapi memang kita sendiri yang person dari orang itu, kita menganggap bahwa dengan gaji segitu itu tidak sepadan dengan kerjaan yang kita lakukan, itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, itu kan memang tidak berdiri sendiri ya, karena rasionalisasi kan mungkin ada kebutuhan, ada needs tadi kan, salah satu dari unsur penyebab korupsi tadi kan, ada kebutuhan yang mungkin gaya hidupnya dia juga bukan gaya hidup sederhana, jadi merasa bahwa
dengan pendapatan sebesar itu tuh masih belum memenuhi lah kebutuhan sehari-hari. Itu yang terkait dengan rasionalisasi gaji ya. Yang kedua, persepsi tentang koruptor ya yang ada di Indonesia. Nah, kalau terkait dengan koruptor yang ada di Indonesia kan memang seperti yang kami sampaikan tadi ya, kita kan sudah ada lembaga-lembaga yang menangani tentang korupsi, baik itu lembaga khusus penanganan korupsi maupun lembaga non KPK ya, APH ya, mungkin kejaksaan, kepolisian yang terus-menerus berusaha melakukan tindakan pencegahan dan dan penindakan terhadap praktek-praktek korupsi. Jadi memang upaya itu terus kita laksanakan dengan memberikan hukuman pada seseorang yang terbukti melakukan korupsi. Jadi memang upaya-upaya terhadap pelaku korupsi ini memang terus akan kita lakukan, karena korupsi itu karena dia itu tersembunyi ya, pasti kan korupsi itu bagian dari fraud, itu tuh akan terus juga terjadi. Jadi dari penindakan maupun pencegahannya itu juga harus selalu terus dilakukan. Mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk Mbak Sira, cara masyarakat untuk berperan aktif mengatasi korupsi itu seperti yang tadi, kita jangan mau jadi korban korupsi. Jadi kalau mau kita melakukan pelayanan nih, diminta memberikan sesuatu, jangan mau melakukan seperti itu ya. Terus kita juga bisa melaporkan kalau ada tindakan-tindakan seperti itu. Dan yang paling mudah itu kita memberi contoh sinkronisasi antara perbuatan, perkataan dan hati nurani. Kadang kan katanya itu juri yang paling ini kan hati nurani ya. Ini kira-kira dengan seperti ini itu kata hati nurani kita, seperti itu kita harus sinkron antara itu. Dan ini kita memberi contoh paling mudah, kita memberi contoh ke sekelilingnya agar mungkin tetangga, teman-teman kan bisa mencontoh, oh ini salah satu tindakan anti korupsi. Jadi kita bisa sebagai role model anti korupsi. Itu mungkin yang bisa, hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Oke, seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Kanipen sudah menjawab 3 pertanyaan. Karena keterbatasan waktu, kita membatasinya jadi 2 pertanyaan lagi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mahfud dari kontingen Sulawesi Barat. Izin bertanya Kak, apa pendapat Kakak tentang efek jerah yang diberikan kepada koruptor oleh pemerintah? Apakah itu benar membuat jerah atau tidak? Dan kami harapkan jawabannya tidak, sesuai dengan kenyataannya. Kalau tidak, seandainya Anda yang menjadi orang yang berwenang untuk memberikan efek jerah apa yang akan Kakak berikan? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya barisan kedua nomor 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dinus Yamani dari kontingen Jawa Tengah. Izin bertanya Kak, pertanyaannya, jika kita berada pada posisi sebagai korban korupsi, kemana dan bagaimana kita bisa melaporkan kasus tersebut agar bisa ditangani? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada 2 pertanyaan nih, kami kan. Oke, siap menjawab ya. Oke, terima kasih ke Kak Mahfud ya. Kak Mahfud, apakah efek jerah ini, bagaimana efek jerah ini, apakah sudah memberikan efek jerah ya? Karena ternyata itu kok semakin banyak kita lihat di pemberitaan ini kasus-kasus korupsi ya, tidak belajar dari yang telah diberikan hukuman lah ya, sudah diberikan hukuman, ditindak oleh aparat penegak hukum. Memang
efek jera ini kita harapkan akan memberi, tapi memang faktanya masih banyak sekali praktek-praktek korupsi. Jadi sepertinya itu efek jera ini belum memberikan efek jera kepada masyarakat lain. Jadi orang-orang tetap akan melakukan tindakan korupsi. Nah, salah satu wacana terkait dengan memberikan efek jera itu adalah perampasan aset. Jadi memiskinkan seperti itu. Jadi kan selama ini kan efek jera yang dilakukan kan hukuman badan maupun pengembalian keuangan negara. Nah, itu yang praktek-praktek di beberapa negara itu adalah perampasan aset dari koruptor itu. Jadi memang itu tuh dimiskinkan seperti itu. Jadi dengan dimiskinkan itu kan benar-benar akan memberikan efek jera. Nah, itu yang mungkin belum dilakukan di kita ya, baru sebatas memberikan hukuman dan memberikan sanksi pengembalian ya, tapi belum sampai dengan perampasan aset sampai pemiskinan. Maksudnya kalau perampasan aset kan ada yang beberapa disegel oleh KPK, oleh ya. Please kepada Denis, kalau kita menjadi korban korban dari korupsi, bagaimana dan kemana melaporkannya? Nah, ini kita banyak kanal-kanal pelaporan ya, baik itu kalau yang kita laporkan itu lembaga negara ya, pemerintahan, itu bisa kita laporkan ke span lapor milik Menpan, di span lapor SP4N lapor. Itu kan memang sarana terintegrasi pelaporan. Atau kalau terkait dengan korupsi itu bisa langsung kita laporkan ke KPK ya. Itu alamatnya mungkin nanti kita infokan lagi. Kita bisa lapor ke situ kalau untuk secara nasional ya. Kalau untuk di KLHK kita punya namanya aplikasi Japri ya, jalur aman pengaduan. Nah itu, tapi itu khusus untuk lingkup KLHK. Kalau lingkup nasional kita bisa pakai di SP4N lapor, span lapor di milik Menpan, atau di websitenya KPK akan ada pengaduan atau pelaporan. Mungkin itu, Dek Denis, cukup? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, nah selanjutnya ini ada 3 pertanyaan dari Kaniken untuk adik-adik semua. Tolong tanyain. Nah, pertanyaannya aku akan milih siapa yang tercepat untuk menjawab ya. Ada 3 pertanyaan, berarti ada 3 orang penjawab. Nah, pertanyaan pertama adalah, sebutkan 3 faktor penyebab korupsi. Oke, yang pertama Adit, mohon maaf. Jadi ini dulu, anjang-anjang dulu. Sebutin, ini ada di teori fraud triangle. Nah, bisa disebutin Adit? Oke, jadi pada teori fraud triangle terdapat 3 faktor penyebab korupsi, yaitu pressure, opportunity, dan rationalization. Pressure itu tekanan, opportunity itu kesempatan, dan rationalization itu pembenaran. Oke, terima kasih, jawabannya benar. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jangan mau kalah, kalian harus lebih cepat. Jelaskan, belum. Halo, tunggu, kita biar fair. Jelaskan prinsip perbedaan antara pemerasan, suap menyuap, dan gratifikasi. Bang Adit. Oke, kita ulang deh. Turun dulu. 1, 2, 3. Oke.
Oh, karena tadi belum nanya, perkenalan dulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Azharullah dari kontingen Kepulauan Riau. Jadi yang pertama itu perbedaan pemerasan. Kalau pemerasan itu lebih ke pihak pemberi. Jadi pemberi itu dianu secara paksa mungkin, seperti contoh tadi yang ibu guru meminta uang untuk sebelum penerimaan rapot. Dan kalau suap menyuap itu perbedaannya itu terjadi kesepakatan antara dua pihak. Misalnya seperti tadi pembuatan SIM tembak ya. Jadi diberi gimana caranya supaya cepat dapat SIM-nya. Dan gratifikasi itu pemberian tanpa alasan yang jelas, karena seperti ada pejabat atau apa, kita kasih sesuatu tanpa alasan yang jelas untuk memperoleh sesuatu dari beliau, untuk bertanam budi istilah. Terima kasih. Jawabannya benar ya. Oke, kita mau pertanyaan terakhir. Aduh, ini ketiga. Sebutkan 3 dari 7 nilai 7 dari nilai pembentukan anti korupsi. Kali ini kalah sama yang cewek. Oke, silakan Adik. Sebelah sini dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ayu dari kontingen Yogyakarta. Izin menjawab, 3 dari 7 nilai pembentuk anti korupsi yaitu yang pertama kerugian keuangan negara, lalu yang kedua penggelapan dalam jabatan, dan yang ketiga adalah pemerasan. Oke, mohon maaf jawabannya masih kurang tepat. Oke, kita bacakan lagi. Ini adu cepat lagi ya. Sebutkan 3 dari 7 nilai pembentuk anti korupsi. Oke, langsung 2 kali. Sebutkan nama dan asal. Oke, perkenalkan, nama saya Hesti Aulia dari kontingen Sumatera Selatan. Yang pertama itu, salah satunya ada kejujuran, tanggung jawab, dan juga kesederhanaan. Nah, benar, ini adalah jawaban yang benar. Nah, kalau adik adalah bentuk-bentuknya gitu ya. Oke, dibantu kakak-kakak untuk 3 penjawab pertanyaan tadi. Ada souvenir, sedikit souvenir untuk adik-adiknya. Lalu Kak Niken udah memilih 2 dari 5 pertanyaan terbaik yang akan juga mendapatkan sedikit oleh-oleh ya dari Inspektorat Jenderal. Yang pertama ada Adit dari Sulbar ya. Dan yang kedua ada Sira. Dibantu kakak-kakak untuk memberikan sedikit souvenir kepada adik. Kita lalu ke depan aja, mari untuk para penjawab dan penanya terbaik. Oke, ini Adit ya, dari Sulbar ya, Kak Hadi ya. Oke, yuk ke depan yuk. Kita ambil dokumentasi penyerahan. Siapa lagi tadi? Adit, terus Azel, Adit, Sira. Yang menjawab. Ayo yang menjawab pertanyaan tadi, silakan maju ke depan untuk menerima sedikit souvenir. Oke, ada 4. Ini Mas Adit. Enggak, karena Adit menjabat 2. Oh gitu. Penanya terbaik dan penjawab tercepat. Oh, diborong ya. Kamu namanya sama sama saya. Adit juga. Oke. Monggo silakan Kak Malik hadiahnya. Pilih 1 lagi aja. Oh, pilih 1 lagi aja. Baik. Kita serahkan ke Kak Niken. Karena antusiasnya yang luar biasa nih, kita panggilin. Oke, dia udah senyum ke arah aku nih. Ayo Dik, dari Maluku. Tapi mohon maaf, namanya siapa? Reza. Nah, dari adik Reza silakan maju ke depan. Apresiasi atas antusiasnya yang besar banget. Dia pertanyaannya sampai 5 loh. Reza Rahardian bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Siap. Tapi cuma bisa kita menjawab 2 pertanyaannya. Mohon dibantu kakak-kakak untuk memberikan hadiahnya.
andalanya. Lestari. Integritas I. 1. Integritas. Oke, terima kasih adik-adik. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, adik-adik semua, salam pramuka. Aku suka banget deh gini kalian. Oh ya adik-adik semuanya, hari ini kita sudah mendengarkan paparan dan kita juga udah berdiskusi nih bersama Kak Niken. Sehingga poin-poin yang bisa saya simpulkan untuk hari ini adalah yang pertama, kita sudah tahu nih apa sih korupsi itu. Kita sudah mengenalnya dari definisinya, kita sudah mengenal jenis-jenisnya dan penyebabnya. Nah, salah satu penyebabnya yaitu adanya kita mengenal fraud triangle ya. Seperti yang udah dijawab tadi oleh teman kita, rekan kita Adit, yaitu ada pressure atau pendorong, ada opportunity, kesempatan, dan rationalization yaitu pembenaran. Sehingga kita harus mematahkan nih salah satunya supaya korupsi itu tidak terjadi ya kan ya. Lanjut, lalu kita sudah mengenal dampak-dampak korupsi seperti yang tadi di bidang kesehatan, kemiskinan, lalu di sumber daya alam. Sehingga ini tuh sangat merugikan kita semua, sangat merugikan masyarakat kita sendiri, bahkan kita sendiri. Lalu bagaimana sih kita memberantas korupsi itu? Tadi ada trisula ya, ada 3. Yang pertama penindakan agar seseorang itu takut untuk melakukan korupsi. Lalu yang kedua ada pencegahan agar tidak bisa melakukan korupsi, yaitu adanya peraturan atau kebijakan. Lalu yang ketiga melalui pendidikan, yaitu memberikan edukasi agar kita tuh nggak mau melakukan korupsi karena kita tahu dampak-dampaknya, gitu kan. Nah, yang kelima, kalian semua adik-adik aku, kalian adalah penerus bangsa, kalian adalah calon-calon pimpinan. Nah, untuk itu kalian itu sangat dibutuhkan perannya di sini. Kalian mungkin ntar ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi jenderal. Kita nggak tahu masa depan. Jadi kalian semua adalah masa depan Indonesia namanya. Nah, yang terakhir yang perlu banget kalian tanamkan sebagai penerus bangsa ini yaitu 7 nilai pembentuk karakter tadi. Yang pertama apa? Kejujuran, lalu ada peduli, lalu ada mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, untuk itu semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk adik-adik. Saya dan Ibu Yulianika pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Saya Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, kakak-kakak. Terima kasih kami. Untuk kalian semua. Terima kasih Kak Niken, Kak Hadi atas pemaparannya yang sangat bermanfaat untuk kita semua tentunya bagi generasi bangsa penerus. Oke, agenda selanjutnya kita ada games namanya kuis Kahoot. Tahu nggak kuis Kahoot? Tahu. Oke, berarti kalau udah tahu disiapin gadgetnya. Nah, boleh langsung masuk nih ke pin gamenya nih. Internetnya ada. Kalau ada yang terkendala bisa masuk ke wifi kita, Museum KLHK wifi-nya. Passwordnya 24 Agustus, A-nya besar. Atau Adhit, ada H-nya di tengah. Adhit Ismail Asmi. Nah, ini bagus-bagus nih namanya nih. Yang kemarin apalagi tuh? Di. Oh, ini keluarganya ini yang Monkey the Luffy, bukan? Siapa suka One Piece di sini? Enggak ya? Iya. Ini baru berapa nih? 5, 7. Yuk,
Yang lain segera login. Rama, Fakhrunisa, karena kita mau persiapan sholat Jumat. Dipercepat loginnya. Sayang guru, beres. Tadi ditayangin. Benar nggak tuh? Sayang guru betul ya? Betul lah, betul. Yuk, yang lain dipercepat login. Yang belum login, kalau tadi masih internetnya belum connect, Museum KLHK, passwordnya 24A, hanya besar Agustus 1983. Nih, Dina, KZKG. Keberapa KZKG berapa? Setelah Gara. Dina. Yang lain, ada yang bermasalah? Kendala login? Kenapa kamu? Internetnya nggak ada PIN-nya? PIN-nya 620-470. Ada lagi yang sama IG-nya Kementerian LHK itu sendiri @Kementerian LHK. Bagi reels atau feed terbaik nanti akan diberikannya di main camp. Pemberitahuannya di main camp. Ya, temanya suara anti korupsi ala Gen Z. Tag 3 teman, bikin konten kampanye anti korupsi yang dipost di feed IG, bisa bentuknya reels video atau infografis. Terus mention 3 teman, IG-nya tidak di private, follow @itjenklhk, @muspera_klhk dan @kementerian LHK. Apa? Yang 5G boleh. Passwordnya 24 Agustus, A-nya besar 1983. Udah lengkap? Udah masuk semua? Udah bisa kita mulai? Mana yang belum? 30 detik ya, 30 detik terakhir selesai dikumpulin. Karena kita mau Jumatan nih bagian muslim. Oke, 30 detik terakhir Kak Adit hitung mundur. Ya, password wifi-nya 20 atau feed dengan tema suara anti korupsi ala Gen Z. Tag, mention 3 teman kalian, IG-nya nggak di private. Tag juga @itjenklhk, @muspera_klhk, @kementerian LHK. Reels dan feed terbaik nanti dikasih hadiah, pengumumannya di main camp. Di mana Kak Agus? Udah bisa dimulai? Ada yang masih belum connect? Udah ya? Bisa ya? Hitung mundur 10 detik terakhir ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke Kak Jo, boleh dimulai. Ini murid lagi gacor nih. Inspektorat Jenderal KLHK Priza ya. Maskot Pertikaian Nasional 2024 adalah ini mah udah pasti gampang ini mah. Kak Hadi jawabannya. Masa nggak tahu? Kak Hadi, tahu kan Kak Hadi? 4, 3, 2, 1. Gimana? Kalian ikut pertikaian masa ada jawab Kak Hadi nih, kak tua masa ini gimana? Next ya, next Kak Jo. Oh, Aditya lagi pakai Y, keren. Ayo, yang namanya Aditya jangan menyerah. Peserta pertikaian adalah penegak pandega yang berusia. Aku diem deh. Awas Dit, gak kelihatan Dit. Semua umur 16 sampai 25 tahun, U19 6 sampai 20 tahun. Timnas kali ya.
ada yang menjawab U19 kayaknya suka bola tuh. Ya, suka bola ya. Sama 6 sampai 20 tahun. 6 tuh segini, Kak. Masa? Friends, oke. Aditya nomor 2, semangat. Menyusul ke atas. Next. Bagian dari hewan gajah yang paling besar adalah bagian dari gajah yang paling besar apanya, kakak-kakak? Nah, apanya kira-kira? Apa belalainya? Apa gadingnya? Apa kandangnya? Apa ekornya? Hah? Kandang? Masa sih, coba? Jawab gading, belalai. Yang benar kandangnya ya. Masa kandangnya segini? Kan nggak mungkin. Aditya sip, the best kalian. Mana yang namanya Aditya tuh? Terbaik. Oke, next. Siapakah Bapak Pramuka Indonesia? Gampang lah ini, luar kepala. Lee Min Ho, Mas Ana, aku sih yes, nggak tahu Mas Ana. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 atau Lamine Yamal? Oh, Lamine Yamal, sorry, maaf ya. Mas Anang gimana Mas Anang? Kalau aku sih yes, nggak tahu Mas Anang. Ada yang jawab Lee Min Ho, guys. Siapa ngaku nggak? Ngaku nggak? Wah, ini kurang berarti pendidikannya seminggu lagi nih. Masa Lee Min Ho, Lamine Yamal? Aditya masih di atas, Bung. Saya doakan Aditya ini juara. Next, Kak Jo. Terakhir ya Kak Jo. Pohon yang banyak maunya. Pohon jati, pohon beringin, pohon tumbang, atau pohon pinus. Ini pohon banyak maunya, guys. Pohon yang banyak maunya apa ya? Pohon yang banyak maunya. Pohon yang banyak maunya. Oh, jawabannya pohon beringin. Beringin. Ada yang jawab pohon jati, ada yang jawab pohon pinus, pohon tumbang, dan pemenangnya adalah Niza. Mana Niza? Angkat tangan. Wow. Nomor 2 Eva. Nomor 1 saya sendiri. Oh. Oke, Aditya main tadi nomor 1 Aditya. Kok tiba-tiba nggak ada? Boleh langsung ke depan. Sama Kak Adit mau ngumumin pengumuman pembuat yel-yel terbaik. Ya tadi ada itu tadi. Wah. Pengumuman yel-yel terbaik. Coba kita tes kelompok A, tepuk tangannya mana? Ini mah nggak juara. Kelompok B, tepuk tangannya mana? Kelompok C, kelompok B, kelompok E. Dan pemenangnya adalah kelompok D. Dia heboh dia. Tadi gini. Ada cek ombak dulu tadi dia. Ya, mantap. Tampil lagi. Oh, tampil lagi tadi sebelum dikasih hadiah. Yuk, mana? Tadi apa? Rimbawan ya? Lestari, maaf, sorry. Oke, kelompok Lestari. Mau pakai mic boleh. Nih leadernya aku kasih mic. Oke. Itu jadi tadi yang terbaik ini, bukan terbaik di video ini. Iya, Pak. Sikat kakak. Nah. Oke. Sikat kakak. Kasih Maya. Kakak jangan mengantuk, semangat. Jackson. 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 Himbauan, tunjukkan aksimu. Ayo himbauan, tunjukkan aksimu. Ayo himbauan, tunjukkan aksimu.
Alhamdulillah. Oke. Oke. Terakhir lagi itu, terakhir enggak yang bagian terakhirnya aja. Hijau tanpa korupsi. Hijaukan bumi, basmikan korupsi. Wah, terima kasih kelompok Lestari. Jangan kemana-mana, mau dibagi nih. Jangan kemana-mana kakak-kakak. Silahkan kakak hadiahnya. Sama tadi apa? Pemenang kuis Kahoot. Siapa tadi? Oh kamu ya? Oh 2 kali berarti gak jadi Aditya tadi ya? Padahal udah aku doain loh. Aditya tadi mana? Kakak-kakak hadiahnya berapa? 3. Suruh maju aja bertiga tadi. Oh yang bertiga tadi maju. Ada Eva sama satu lagi tadi siapa? Yang merasa maju. Yang merasa tadi nomor 3 tadi siapa? Nah kan. Niza ya? Niza boleh maju ke depan? Ayo. Kak Niza, Kak Eva. Mana Eva? Ini Eva. Oh ini. Diurutin aja. Ayo, apa? Silakan maju ke depan. 3, 2, 1. Diterima hadiahnya. Yang 3 tadi kuis tadi ini. 1, 2, 3. Oke. Tepuk tangan dong. Dokumentasi dulu ya. Dokumentasi dulu. Di atas nggak apa-apa. Di atas semuanya. 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak. Kembali, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, tak terasa kita sudah menghabiskan waktu setengah hari ini. Tapi kalian nanti setelah ini jangan kemana-mana karena ada kegiatan sholat Jumat yang muslim bagi yang menjalankan. Terus ada kalian ada istirahat. Dilanjut nanti ada kegiatan